Bab 1327. Semuanya sudah siap. Tak lama kemudian, distrik komersial Reverso pun menjadi kosong. Tidak ada orang dan suasananya sangat sunyi. Distrik komersial yang dulunya sangat ramai, kini tiba-tiba menjadi sesepi ini. Hal ini membuat orang-orang merasa sedikit kehilangan. Keheningan sekarang hanya untuk keramaian yang lebih besar di masa depan, kata Stanley sambil menggertakkan gigi. Addison mengangguk berturut-turut, lalu berkata, Tuan Lano telah berkata bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini hanya akan berlangsung untuk sementara waktu. Jalan kita masih sangat panjang, sangat panjang. Almau, Diko, Rujin, Kristo dan yang lainnya tidak berbicara, tapi pandangan mereka sangat teguh. Mereka teguh mengikuti Valentino dan bergerak sesuai rencana Valentino. Hingga ketika penyewa terakhir meninggalkan distrik komersial, barulah Valentino perlahan berbalik dan menoleh ke arah mereka. Sekarang, kalian tidak ada kekhawatiran lagi, kalian bisa melakukan apa saja. Masih ada waktu sepanjang sore dan malam. Besok pagi, kita akan menyerang keluarga Arden dan mengejutkan Stefan. Valentino tidak banyak bicara, dia hanya menentukan waktu saja. Dia sudah tidak perlu banyak bicara di saat seperti ini. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mencoba yang terbaik. Seluruh persiapan yang telah dipersiapkan selama ini sebenarnya akan menghasilkan hasil yang seperti apa. Semuanya akan terbukti besok. Semua orang mengangguk dengan kuat tanpa bicara. Di saat yang sama, di rumah keluarga Arden, Stefan yang menerima kabar tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia sangat marah. Tujuan keluarga Arden menggerahkan seluruh kekuatan adalah untuk menekan Valentino, tapi hasilnya malah tidak mencapai situasi yang dia inginkan. Stefan benar-benar tidak menyangka bahwa Valentino akan menghadapinya secara langsung dan muncul dengan cara seperti itu. Valentino tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia selalu bekerja sama dengan para petugas itu. Hanya saja, para petugas itu sendiri yang tidak bisa menahan tekanan dan memilih untuk pergi pada akhirnya. Bagaimana boleh mereka berhenti di tengah proses? Lanjut utus orang lain ke sana! Teriak Stefan ke ponsel. Tuan Stefan, ada hal yang tidak Anda ketahui. Intimidasi Lano terlalu kuat dan dia juga sangat persuasif. Para petugas yang kembali dari sana hari ini, semuanya menolak untuk pergi lagi. Alasannya karena takut. Orang di ujung telepon itu juga sangat tidak berdaya. Stefan menggertakkan giginya dan berkata, Kalau kalian tidak mampu, aku akan mengganti orang lain. Maksudku, pemegang jabatan ini sudah harus diganti. Orang di ujung telepon itu tiba-tiba tertegun dan buru-buru menyanjung Stefan. Tuan Stefan, Anda tenang saja. Saya akan segera mengutus orang yang lebih banyak ke sana. Stefan mengelus dagunya, lalu berkata, Kali ini, aku akan mengutus beberapa satpam untuk kalian dan meminta mereka untuk membawa senjata termal ke sana. Kita lihat saja siapa yang berani memberontak. Aku akan memberi kalian waktu setengah hari untuk bersiap-siap. Mulai besok pagi, kalian harus menyerang sepenuh tenaga. Jumlah toko disegel yang tidak cukup hari ini, semuanya harus disegel besok. Dalam waktu seharian besok, aku ingin melihat setengah dari distrik komersial Reverso tutup. Apakah kamu mengerti? Urat di dahi Stefan timbul. Dia memberi perintah dengan sangat tegas. Baik, Tuan Stefan. Anda tenang saja, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Anda puas besok. Balas orang di ujung telepon dengan tergesa-gesa. Stefan mencibir, kemudian menutup telepon dengan kuat. Stefan yang sekarang masih tidak tahu bahwa distrik komersial Reverso telah membuat tindakan penanganan untuk menghadapi tindakannya itu sejak lama. Ketika Valentino membuat peraturan, dia telah mengusir semua orang yang tidak bersangkutan. Sedangkan para penyewa distrik komersial Reverso itu, mereka tentu saja tidak akan menyebarkan hal ini. Stefan sama sekali tidak memiliki cara untuk mendapatkan berita. Jadi, para petugas yang diutus besok telah ditakdirkan untuk pulang dengan tangan kosong. Hal yang tidak Stefan ketahui lagi adalah Valentino telah melakukan persiapan terakhir. Besok pagi,
Valentino akan datang untuk berbincang dengannya secara langsung. Di malam hari, kegelapan tanpa batas mulai menyelimuti kota makmur. Orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, melakukan hal yang berbeda. Almo dan yang lainnya telah mempersiapkan rencana selama 1 malam. Mereka masih sibuk sampai larut malam. Ada sebidang tempat di distrik komersial Reverso yang terang benderang, tapi ia tidak lagi ramai seperti dulu. Kristo dan Rujin telah mendirikan pos pemeriksaan di setiap jalan masuk untuk menghentikan pelanggan distrik komersial Reverso untuk masuk ke dalam dan memberitahu mereka untuk datang di lain hari. Cahaya di kawasan distrik komersial sangat cukup, tapi jalanannya sangat sepi dan kosong. Hanya gedung manajemen yang masih kedatangan orang-orang yang menyetir mobil mewah. Mereka semua memasuki gedung. Valentino tidak peduli dan juga tidak bertanya tentang persiapan apa yang sedang dilakukan oleh Almo dan yang lainnya. Valentino tidak perlu curiga saat mempekerjakan orang lain dan orang yang mencurigakan tidak perlu dipekerjakannya. Valentino sangat percaya pada mereka. Jadi, dia hanya perlu duduk di belakang dengan tenang dan menunggu kabar baik dari mereka. Pukul 11 malam. Addison mengirim pesan yang berisi hanya 3 kata. Semuanya sudah siap. Barulah Valentino tenang. Semuanya sudah siap, hanya tinggal menunggu kesempatan. Kesempatan ini tentu saja harus diciptakan oleh Valentino. Kota makmur ditakdirkan tidak akan tenang besok. Di rumah keluarga Yoanda di kota makmur, Hanaga juga tidak tidur. Lamerto, aku sedikit khawatir. Hanaga menghela napas pelan, rokok di tangannya sedang perlahan membakar. Pak Hanaga, ini adalah keputusan Bapak. Bapak telah melakukannya, jadi jangan banyak berpikir lagi. Saran Lamerto dengan pelan. Ekspresi Hanaga masih tidak membaik. Ini adalah keputusanku. Tapi aku tidak tahu apakah keputusan ini baik atau tidak. Padahal aku bisa membantunya sekarang juga. Kalau aku membantunya, dia pasti akan kehilangan banyak penghalang dan jalannya pasti akan sangat lancar dan sukses. Lamerto menggelengkan kepalanya dengan pelan, lalu berkata, tapi sayangnya, Bapak tidak boleh melakukan itu. Selama 2 hari ini, Master Seni Bela Diri yang mengikuti Tuan Besar Yoanda sangat sering bepergian. Sepertinya dia sedang menyelidiki sesuatu. Selain itu, Bapak juga pernah berkata bahwa bunga di dalam ruangan tidak akan pernah bisa menahan tiupan angin. Setelah Valentino berhasil melakukan semua itu, kemudian kita melaksanakan rencanamu lagi, itu akan menambah hal yang lebih baik dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Bagaimanapun juga, Valentino hanya bisa mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya kalau dia mampu menyelesaikan suatu hal dengan kemampuannya sendiri. Kalau tidak akan ada yang kagum padanya. Lamerto berkata panjang dan cukup berlogika, membuat perasaan khawatir di hati Hanaga akhirnya berkurang. Namun, kekhawatirannya terhadap Valentino memang telah berkurang, tapi kekhawatirannya terhadap Tuan Besar Yoanda malah semakin besar. Kamu bilang Master Seni Bela Diri yang mengikuti Tuan Besar Yoanda sering bergerak selama 2 hari ini? Tanya Hanaga sambil mengerutkan alisnya. Hal ini bukan masalah kecil. Benar. Sejak kamu berbicara dengan Tuan Besar Yoanda, dia sudah mulai bergerak. Kurasa dia pasti sedang menyelidiki sesuatu. Mungkin sedang diam-diam menyelidiki Valentino. Kata Lamerto sambil mengangguk. Pikiran Hanaga menjadi kacau setelah mendengar itu. Pada saat kritis seperti ini, Hanaga hanya berharap bahwa rencana terakhirnya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dia benar-benar tidak ingin membuat masalah lain lagi. Namun, jika Tuan Besar Yoanda benar-benar sedang menyelidikinya, itu telah membuktikan bahwa Tuan Besar Yoanda sudah mulai curiga dengannya. Hanaga tidak mungkin akan menganggap hal ini seperti tidak diketahuinya. Mungkinkah dia sudah menyelidiki Angel? Tanya Hanaga dengan ragu. Bab 1328, dia sudah datang. Aku juga tidak jelas. Tapi, hal itu seharusnya tidak sulit untuk dilakukan dengan kekuasaan keluarga Yoanda. Lamerto mendesah ringan. Hanaga menghirup rokoknya, lalu berkata setelah merenung sejenak. Pergilah ke semua rumah sakit yang pernah aku datangi dan hapus semua informasi DNA,
termasuk golongan darah dan data lainnya sampai bersih. Aku akan menangani masalah keluarga di sini. Kamu harus menghapus semua hal yang berhubungan dengan tes DNA sampai tidak tersisa untuk berjaga-jaga. Hanaga langsung memberikan perintah. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Baik. Lamerto mengangguk dan mengiyakan. Setelah ragu untuk beberapa saat, Hanaga berpesan lagi. Kita awasi Valentino dulu untuk sementara. Tunda dulu rencana itu dan jalankan pada saat-saat terakhir. Sebenarnya, aku juga ingin melihat seberapa hebat menantuku itu. 1 malam sudah berlalu. Hari berikutnya adalah hari cerah yang langka. Orang-orang yang diatur oleh Stefan sedang beraksi. Namun, pasukan Valentino juga sedang beraksi. Kali ini, staf departemen terkait datang dengan hampir 30 kendaraan dan lebih dari 100 orang. Tidak hanya itu, ada banyak pengawal dengan senjata api yang juga ikut datang agar bisa melindungi mereka dari hal-hal yang tidak terduga. Namun, ketika mereka tiba di distrik komersial Reverso dengan percaya diri, mereka langsung tertegun di tempat. Distrik komersial Reverso yang besar itu seolah-olah sudah menjadi sebuah kota kosong dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Toko-toko di kedua sisi jalan juga tidak beroperasi untuk sementara. Semua orang pun tercengang. Orang yang tidak percaya akan hal itu langsung mengendarai mobil dan memutari distrik komersial Reverso sekali. Namun, tidak ada satu toko pun yang beroperasi. Dulu, jalanan di distrik komersial Reverso sangat ramai dan dipenuhi oleh orang-orang, tidak peduli jam berapapun itu. Jangankan mengendarai mobil, bahkan bersepeda juga akan sangat sulit. Namun hari ini, 2 mobil sedan dapat berpacu berdampingan tanpa masalah. Mereka datang ke distrik komersial Reverso dengan penuh semangat, tetapi malah menemukan situasi seperti ini. Semua orang tercengang dan cepat-cepat melaporkan berita itu kepada atasan mereka. Segera, keluarga Arden mendapat berbagai berita. Akan tetapi, berita ini merupakan berita buruk bagi Stefan. Pak Stefan, anggota kita melaporkan bahwa mereka sudah pergi ke distrik komersial Reverso pagi-pagi. Kemudian, ekspresi wajah asisten Stefan sangat muram dan terlihat sedikit ragu. Stefan baru saja selesai mandi dan duduk di meja untuk makan. Saat asistennya tidak lanjut berbicara, dia bertanya. Kemudian bagaimana? Berapa banyak toko yang sudah kalian segel? Jangan bilang kalau kalian tidak menemukan masalah di toko-toko itu. Kalau kalian benar-benar ingin memeriksa, kalian pasti bisa menemukan masalah. Ucap Stefan dengan penuh percaya diri sambil memakan satu suap bubur. Asisten itu melihat ekspresi Stefan sambil berkata dengan hati-hati. Kemudian, kami memang tidak menyegel satu toko pun. Kami juga tidak memeriksa satu toko pun. Ada apa? Apakah Valentino berani menghalangi kalian? Aku akan langsung mengutus orang untuk menangkapnya dan menghukumnya karena sudah menghalangi tugas resmi. Dengus Stefan. Bukan. Alasan kami tidak memeriksa adalah karena tidak ada satupun toko yang beroperasi di distrik komersial Reverso. Anggota kita sudah memeriksa dari luar hingga dalam, tapi semua toko sudah ditutup dan tidak ada satu orang pun yang ada di distrik komersial Reverso. Asisten itu melaporkan semuanya secara langsung. Apa? Stefan menyemburkan buburnya, lalu tiba-tiba menggebrak meja dan berdiri. Tidak ada satupun toko yang buka. Ada ribuan toko di sana dan semuanya tutup. Di distrik komersial Reverso. Apakah kamu bercanda? Stefan langsung melontarkan 4 pertanyaan itu secara bertubi-tubi. Ini adalah foto di tempat kejadian. Asisten itu buru-buru mengeluarkan ponselnya. Stefan melirik asistennya, lalu mengambil ponsel itu. Selembar demi selembar foto muncul di hadapannya. Bangunan di foto itu memang adalah distrik komersial Reverso. Jalanannya kosong dan semua toko yang ada di sana tidak beroperasi. Dibandingkan dengan pemandangan yang ramai di masa lalu, ini adalah dunia yang berbeda. Hah? Bagaimana situasinya? Apakah ada orang yang sudah membantu kita untuk menyegel distrik komersial Reverso? Stefan tiba-tiba merasa senang. Asisten itu terdiam sesaat sebelum menjawab.
Tidak, menurut informasinya, Valentino yang berinisiatif menyarankan semua penyewa menutup toko mereka untuk sementara. Dengan kata lain, toko-toko ini tutup bukan karena disegel, melainkan mereka berinisiatif untuk menutup toko setelah mendengar kata-kata Valentino. Apa? Stefan terkejut lagi. Bagaimana mungkin? Orang-orang itu berinisiatif untuk menutup toko? Dengan begitu banyak penyewa, berapa banyak kerugian yang akan diderita dalam sehari? Mereka bersedia mendengar kata-kata Valentino? Sementara maksud Valentino melakukan hal ini sudah sangat jelas. Dia menggunakan cara ini agar Stefan tidak bisa menghadapinya. Satu-satunya kelebihan Stefan adalah kekuasaan di tangannya. Dia dapat menggunakan kemudahan ini untuk membunuh garis hidup distrik komersial Reverso. Namun saat ini, Valentino sudah berinisiatif untuk menutup toko. Apalagi yang bisa dilakukan Stefan? Memikirkan hal ini, Stefan pun kehilangan selera makannya. Pak Stefan, saat ini, anggota kita sama sekali tidak dapat masuk ke dalam toko untuk memeriksa. Jadi, kita tidak bisa menemukan masalah dan tentu saja tidak mempunyai alasan untuk menyegel toko-toko itu. Desah asisten itu. Setelah mendengar kata-kata itu, amarah di dalam hati Stefan terus naik hingga ke otaknya. Cara Valentino yang menyelesaikan masalah dari akar ini benar-benar membuatnya lengah. Sebenarnya terbuat dari apa otak Valentino? Kenapa dia bisa memikirkan cara seperti ini? Stefan sudah sepenuhnya terguncang. Kemampuan bela diri dan kecerdasan Valentino yang tinggi itu membuat rubah tua seperti Stefan mempunyai perasaan bahkan dirinya pun tidak sebanding dengan Valentino. Apakah Valentino berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya dengan cara seperti ini? Kalau penyewa itu mengurus prosedur, mereka pasti akan meninggalkan data mereka. Cepat telepon mereka semuanya. Suruh mereka kembali ke distrik komersial Reverso sekarang juga dan bekerja sama dalam penyelidikan. Stefan melempar sumpit di tangannya ke atas meja bagaikan orang yang gila. Asistennya tertegun setelah mendengar kata-kata Stefan. Kemudian, dia bertanya dengan suara kecil. Apakah dampaknya tidak akan terlalu besar? Apakah aku masih sempat mengkhawatirkan dampaknya? Kalau Valentino tidak senang, suruh dia mengirim orang untuk menghukumku. Dengus Stefan. Asisten itu sangat tidak berdaya, tetapi juga tidak berani melawan Stefan dan hanya bisa melakukan sesuai perintahnya. Tap, tap, tap. Tepat ketika asisten itu hendak pamit dan memberi perintah kepada bawahannya, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di luar pintu. Pak Stefan! Pak Stefan! Ada yang datang! Seorang satpam berlari ke dalam rumah dengan ekspresi panik. Ada apa ini? Bicaralah yang baik. Siapa yang datang? Stefan mengerutkan kening dengan tangan di belakang punggung. Satpam itu menelan ludah dan berkata sambil melebarkan matanya. Dia sudah datang. Mendengar itu, jantung Stefan juga berdebar. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya. Siapa yang datang? Satpam itu menarik napas dalam-dalam, lalu langsung mengatakannya. Lanau sudah datang. Di mana? Stefan membelalakan matanya. Di luar gerbang rumah kita. Jawab satpam itu buru-buru. Stefan tertegun untuk beberapa saat sebelum berjalan keluar. Bab 1329, datang sendirian. Saat ini, hati Stefan sangat kacau. Pikirannya campur aduk. Tidak bisa dijelaskan seperti apa perasaannya sekarang. Ada rasa marah, kecewa dan terkejut. Lebih dari itu, tidak ada kepercayaan diri di hatinya. Saat ini, Valentino datang ke sini dengan persiapan lengkap. Pak, di distrik bisnis sana? Tanya asisten itu dengan suara rendah. Jangan khawatirkan itu dulu. Valentino sudah tiba di depan pintu kita. Apakah aku masih punya waktu untuk mengurus yang di sana? Stefan menjawab dengan rendah, kemudian mengambil pakaian yang dibawa asistennya. Pada saat ini, Amelia, yang baru saja keluar dari kamar,
tercengang ketika mendengar kata-kata Stefan. "Ayah, apa katamu? Valentino datang ke rumah kita?" Tanya Amelia yang mengenakan piyama yang longgar sambil berdiri di dekat pintu. Langkah Stefan tiba-tiba berhenti, kemudian dia berbalik dengan ekspresi yang berbeda. "Tidak, kamu salah dengar. Ayah mau pergi keluar untuk menangani sesuatu, jadi kamu harus tinggal di rumah," kata Stefan pura-pura santai. Namun, Amelia tidak bodoh. "Tidak, Valentino pasti ada di sini. Aku mau menemuinya." Amelia mengerucutkan bibirnya. Dia bahkan tidak punya waktu berganti pakaian dan hendak berjalan keluar. "Berhenti!" Stefan sangat marah. Karena Valentino, Amelia yang tidak pernah menangis sebelumnya, sudah menangis beberapa kali. Sekarang Amelia akhirnya bisa sedikit meredakan suasana hatinya. Stefan tentu saja tidak akan membiarkan Amelia pergi menemui Valentino lagi. "Ayah, aku mau pergi." Sikap Amelia tegas. "Kamu tidak boleh pergi kemanapun, tetap di rumah, aku akan menanganinya," teriak Stefan dengan suara rendah. "Aku akan membantumu bernegosiasi dengannya. Dia pasti ingin mengatakan sesuatu makanya datang ke sini, aku bisa negosiasi dengannya." Amelia masih tidak mau menyerah. "Negosiasi, negosiasi, apa yang mau dinegosiasikan?" Stefan berteriak dengan sangat marah. "Kamu sudah negosiasi 2 kali dengannya, tapi aku tidak melihat hasil apapun. Aku lihat malah kamu yang hampir saja memberikan dirimu sendiri padanya." Amelia ingin mengatakan sesuatu, tapi dipotong langsung oleh Stefan. "Tetap tinggal di dalam rumah, tidak boleh pergi kemanapun." Setelah Stefan selesai berbicara, dia berteriak ke arah pintu. "Pengawal, jaga kamar. Jangan biarkan dia keluar dari ruangan ini." "Baik, Pak." Segera, satu tim beranggotakan 10 orang maju, menghentikan langkah Amelia. "Ayah, kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Ini hakku." Amelia juga sangat marah. "Hakmu sekarang aku sita." Stefan mendengus dingin, lalu berjalan keluar. Pintu ruangan ditutup oleh tim yang terdiri dari 10 orang itu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan teriakan Amelia. "Pak, apa perlu memberitahu Tuan Besar?" tanya asisten itu dengan suara rendah. Stefan berjalan cepat, lalu berkata setelah berpikir mendalam selama 2 detik. "Tidak usah beritahu dulu, aku mau lihat tindakan balasan Valentino. Dengan kemampuan dia, apa dia memenuhi syarat untuk mengganggu Tuan Besar? Panggil tim pengawal keluarga Arden, bersiaplah menerima perintah kapan saja." Pada saat ini, hanya ada ekspresi suram di wajah Stefan, kelihatannya tidak ada masalah apa-apa. Namun sebenarnya, hatinya sudah hampir meledak. Setelah pergi ke distrik komersial Reverso dan ditolak, Valentino berbalik, lalu pergi ke rumah keluarga Arden. Bagaimana? Ada apa ini? Keluarga Arden, yang bermartabat dan merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di kota makmur, terancam oleh kunjungan Valentino. Bagaimana Stefan bisa menahan diri? Gelombang demi gelombang amarah di hati Stefan sepertinya membuatnya terbakar. Tidak peduli apapun cara yang digunakan Valentino hari ini, Stefan akan menghancurkannya dengan 1 tangan. Pada saat ini, di halaman terbuka di luar gerbang rumah keluarga Arden, 1 mobil Mercedes-Benz G-Class MG versi Stronger Than Time berwarna putih mutiara diparkir di sudut 45 derajat. Mobil ini berukuran besar, ditambah dengan bentuknya yang mendominasi, terlihat semakin agresif dan mendominasi. Matahari pada pukul 7 pagi tidak begitu menyilaukan, bahkan ada sedikit cahaya merah. Cahaya ini tersebar dari langit, dibiaskan di dinding mobil, terlihat semakin menyilaukan. Cahaya merah itu membuat mobil G besar putih seolah-olah mengenakan baju besi emas kemerahan. Pintu pengemudi Mercedes-Benz G terbuka lebar. Seorang pemuda duduk di kursi dengan rokok yang setengah terbakar di antara jari-jarinya. Pemuda itu mengenakan jas hujan slim fit berwarna hitam dan sepatu bot hitam, terlihat perkasa dan dingin. Hitam dan putih,
perbedaannya jelas. Hal itu semakin tidak bisa diremehkan. Ada 4 satpam yang berdiri di gerbang rumah keluarga Arden. Semuanya melihat pemuda itu dengan mata terbelalak dan jantung berdebar kencang. Valentino. Orang itu adalah Valentino. Valentino datang ke kediaman keluarga Arden sendirian, hanya dengan 1 mobil. Apa yang dia lakukan? Valentino jelas-jelas hanya 1 orang, tapi lapisan penindasan yang dia pancarkan tidak berkurang sama sekali, seolah-olah saat ini ada ratusan orang yang berdiri di belakangnya. Jadi, para satpam ini ragu-ragu untuk sejenak. Mereka tidak berani buka mulut untuk mengusir Valentino dari sini. Segera, Stefan membawa orang ke sini. Selain anggota keluarga Arden, ada lebih dari 100 personil keamanan keluarga Arden di belakangnya. Saat melihat Valentino, Stefan juga tercengang. Dia juga tidak menyangka kalau Valentino berani datang ke sini sendirian. Valentino menatap Stefan, yang berdiri di depan semua orang di gerbang, melalui kaca depan mobil selama beberapa detik. Suasananya hening, keduanya saling berpandangan. Tiba-tiba, Valentino tersenyum main-main. "Valentino!" teriak Stefan. Valentino membuka pintu, keluar dari mobil, lalu berdiri dengan tenang. Dia berdiri dengan bangga dan tegak. Esti. Pada saat yang sama, rasa penindasan yang tak terlihat mengalir selapis demi selapis ke segala arah. "Pak Stefan, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" tanya Valentino dengan sudut mulutnya yang terangkat. Valentino seperti sedang menyapa biasa, tapi mata tajamnya seperti panah tajam yang mengancam Stefan. Stefan harus mengakui kalau mata Valentino saat ini dan aura yang dipancarkannya benar-benar mematikan. Stefan pertama kali melihat Valentino di rumah keluarga Arden. Pada saat itu, Valentino merendahkan posturnya, berbicara dengan sopan dan menghormati Stefan. Sedangkan Stefan seperti dewa yang berada di atas, memandang rendah Valentino seperti semu di bawah kakinya. Namun, setelah beberapa hari, Stefan bertemu dengan Valentino lagi. Mereka berdua telah mencapai titik di mana mereka bisa duduk di pijakan yang sama. Baik status Valentino di kota makmur saat ini ataupun auranya, semua sudah tidak seperti dulu. Ada pepatah yang mengatakan, setelah tidak bertemu selama 3 hari, orang dapat membuat orang lain terkejut. Stefan tidak pernah berpikir kalau kemajuan Valentino akan begitu cepat. "Terima kasih atas perhatianmu, baik-baik saja," jawab Stefan ringan. Valentino tersenyum main-main, lalu berkata dengan tenang. "Kamu baik, aku tidak. Kamu tidak tinggal di distrik komersial Reverso. Apa yang kamu lakukan dengan datang ke rumah keluarga Arden?" Stefan menyipitkan matanya. "Ada ayam dan anjing yang mengganggu di distrik komersial, jadi aku datang ke keluarga Arden untuk mencari tempat tenang," jawab Valentino dengan acuh tak acuh. Mendengar beberapa kata itu, wajah Stefan menjadi sedikit merah. Valentino sedang mengatakan kalau orang-orang itu adalah antek Stefan. Bahkan, Valentino juga sekalian mengatai Stefan. Bab 1330, tidak berpendidikan. Asistennya Stefan melangkah maju, lalu berkata dengan ringan. "Valentino, kamu harus tahu kalau itu adalah masalahmu sendiri kalau kamu tidak dapat menguasai distrik komersial Reverso. Kamu tidak punya fondasi di kota makmur, tapi memiliki posisi bisnis yang kuat. Siapa yang akan terima? Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas masalah yang kamu hadapi sekarang." Valentino tidak peduli dengan kata-kata asisten itu, seolah-olah tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak memandangnya. Seperti asisten itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Valentino. Hanya Valentino sendiri yang tahu apa yang dia tunggu. Asistennya Stefan ini bernama Louis Arifin. Sebagai asistennya Stefan, Louis adalah orang yang populer di samping Stefan. Seperti seorang pejabat pangkat ke-7 di depan Perdana Menteri, Stefan adalah kepala keluarga Arden. Jadi status Louis secara alami meningkat. Dengan posisi tinggi ini, kecuali keluarga Yoanda dan keluarga De Reyes dari 3 keluarga besar, kemanapun dia pergi, Louis harus diperlakukan dengan standar tinggi.
Bahkan jika orang-orang dari 4 keluarga kecil melihatnya, mereka juga harus menghormatinya. Siapa yang berani mengabaikan kata-katanya dengan mudah? Oleh karena itu, apa yang dilakukan Valentino saat ini langsung membuat Louis marah. Melihat Valentino datang sendirian, Louis merasa semakin marah. Valentino, apa maksudmu? Orang berbicara denganmu, kamu malah mengabaikannya? Bagaimana orang yang tidak berpendidikan seperti ini memenuhi syarat untuk memenangkan distrik komersial Reverso? Louis tiba-tiba berteriak. Kalau bukan karena keberuntunganmu terlalu bagus, apa menurutmu kamu bisa memenangkannya? Dari awal hingga sekarang, Stefan tidak berbicara, hanya menatap Valentino dengan menyipitkan matanya. Akhirnya, Valentino menoleh perlahan dan melirik Louis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mata yang dalam seperti langit berbintang yang luas itu menyeratkan niat membunuh. Louis berpandangan selama 2 detik dengan Valentino, kemudian dia mau tidak mau menahan kata-katanya selanjutnya. Dalam sekejap mata tadi, Louis seperti ditatap oleh dewa kematian. Dia tidak bisa menahan perasaan takut di hatinya. Louis mendengus tidak terima, lalu menoleh ke samping. Keluarga Arden di kota makmur memiliki bisnis besar, bahkan para pelayan dapat berbicara seperti ini. Aku telah belajar banyak. Nada bicara Valentino terdengar main-main, dengan sedikit sarkasma. Orang keluarga Arden di belakang Stefan, serta para satpam keluarga Arden, semuanya terdiam saat ini. Pertarungan antara orang-orang besar seperti ini benar-benar luar biasa. Mereka kelihatan rukun di permukaan, mengobrol seperti biasa, tapi sebenarnya itu menyeratkan ujung yang tajam. Mereka saling membalas satu sama lain, tidak ada yang mengalah. Ada pepatah yang mengatakan kalau salut dulu, kemudian bertarung ada pedang lembut yang tersembunyi di dalam salut ini. Valentino, jangan masukkan dalam hati. Meskipun apa yang dikatakan Louis agak berlebihan, itu benar juga. Distrik komersial Reverso sangat besar. Kamu tidak punya fondasi di kota makmur, bagaimanapun juga, kamu akan kesulitan mengaturnya. Kalau dapat membiarkan beberapa kekuatan besar menetap, kamu secara alami dapat menghindari kesulitan ini, misalnya keluarga Arden, bagaimana menurutmu? Tanya Stefan dengan ringan. Stefan berbicara dengan cukup percaya diri. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Valentino agak tergerak, kemudian bertanya. Apa maksud Pak Stefan? Valentino harus mengakui bahwa dalam menghadapi kekuatan keluarga Arden, dia agak lemah. Karena itu, jika masalah ini dapat diselesaikan tanpa pertarungan dengan karakter Valentino, dia tidak akan menolaknya. Sangat sederhana. Keluarga Arden akan menginvestasikan 16 triliun, menempati 51% saham, menjadi pemegang saham denganmu. Bagaimana menurutmu? Tanya Stefan sambil menengadahkan kepalanya. Di hati semua orang di keluarga Arden, Valentino pasti tidak akan rugi dalam bisnis ini. Mengambil sebagian saham dengan imbalan dukungan besar keluarga Arden jelas merupakan bisnis besar. Valentino juga sedikit menyipitkan matanya dan berpikir di dalam hatinya. Jika Stefan benar-benar tulus, bukan tidak mungkin untuk bernegosiasi. Pak, kurasa itu tidak benar. Harga ini terlalu tinggi. Namun, sebelum Valentino menjawab, Louis mengangkat tangannya dan berkata, investasinya terlalu tinggi, jadi saya sarankan untuk menawar. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di keluarga Arden menatap ke arah Louis. Stefan tersenyum sedikit sambil bertanya, tawar berapa? Tawar setengah harga. Jawab Louis. Suasana menjadi hening sejenak. Valentino hanya diam dari tadi. Dia seperti sedang menonton pertunjukan sekelompok orang bodoh. Pikiran yang awalnya ada di dalam hatinya menghilang. Awalnya Valentino mau menyelesaikan masalah ini secara damai dengan keluarga Arden. Tapi Stefan tidak punya ketulusan untuk menyelesaikan masalah ini dari awal hingga akhir. Valentino, jangan menatapku dengan mata seperti itu. 8 triliun sudah merupakan harga yang sangat tinggi.
Berapa banyak orang yang bermimpi bisa bekerja sama dengan keluarga Arden di kota makmur? Louis mendengus dingin. Antek satu ini jelas-jelas tidak berguna. Namun, Stefan sangat suka mempekerjakannya dan sama sekali tidak berniat menghalanginya. Valentino mendongak, melihat ke kerumunan dan berkata, "Aku menawar distrik komersial Reverso dengan 40 triliun untuk mendapatkan 100% hak properti. Keluarga Arden bilang mau mengambil setengah sahamnya. Secara logika, setidaknya harganya 20 triliun. Sekarang kamu tawar 8 triliun. Setelah mengatakan itu, Valentino terdiam sejenak, mengetuk kap mobil sambil bertanya. Aku agak bingung, adakah yang bisa membantuku menghitung, apakah aku rugi 12 triliun? Kenapa? Kamu keberatan? Louis sedikit cemberut. Apa keluarga Arden mau merampok? Valentino mengangkat matanya sambil bertanya, matanya seperti menembakkan listrik ke Stefan. Dari awal hingga akhir, Valentino tidak pernah mengernyit, seolah-olah semua yang ada di depannya bukanlah apa-apa. Bisa dianggap perampokan terang-terangan. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Louis tersenyum bangga, lalu melambaikan tangannya. Ush! Ratusan penjaga keluarga Arden di belakangnya maju 2 langkah sambil menatap Valentino dengan ganas. Melihat ini, Valentino bukan hanya tidak gugup sama sekali, malah tersenyum. Masalah distrik komersial Reverso tidak akan dinegosiasikan untuk saat ini. Valentino mengeluarkan sebatang rokok secara perlahan. Setelah api menyala dan membakar rokok, Valentino menyesapnya, lalu menghadap Stefan dan kerumunan sambil berkata perlahan. Di kota makmur ini, semuanya bilang kalau keluarga Arden punya latar belakang yang sangat kuat. Aku, Valentino, benar-benar ingin mencobanya hari ini. Begitu Valentino mengatakan itu, semua orang terkejut. Valentino datang sendiri ke kediaman keluarga Arden di kota makmur dan ingin mencoba seberapa kuat latar belakang keluarga Arden. Hal semacam ini tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah keluarga Arden. Valentino mendapat keberanian dan kepercayaan diri dari mana untuk melakukan itu? Bram? Kamu! Dasar orang yang tidak berpendidikan, kenapa kamu? Sebelum Louis selesai berbicara, dia tiba-tiba terganggu oleh suara mesin yang kencang. Valentino masih merokok dengan tenang. Esti. Tiba-tiba, ada cahaya yang melintas, seperti panah tajam yang menembus langit, menusuk mata semua orang. Bram. Pada saat yang sama, di jalan tidak jauh dari rumah keluarga Arden, kendaraan yang tak terhitung jumlahnya datang berbondong-bondong. 1 mobil, 5 mobil, 10 mobil, 50 mobil, 100 mobil. Jumlahnya bukan apa-apa. Hal yang mengejutkan adalah kelas mobil dan platnya. Hampir 100 mobil datang berkerumun, kelas terendah juga dimulai dengan harga miliaran. Selain itu, setengah dari plat mobilnya adalah Ma. Ada juga beberapa plat nomor yang berhak digunakan oleh departemen khusus. Ini sangat menarik perhatian. Bab 1331. Dia dulunya adalah semut. Mobil-mobil mewah itu datang satu persatu seperti hujan. Bagian belakang setiap mobil mewakili satu identitas. Entah itu raksasa bisnis atau departemen. Singkatnya, mereka semua memiliki reputasi dan martabat. Mereka jelas bukan orang biasa. Melihat ini, Louis merasa tenggorokannya tercekat. Stefan tetap diam, dia tidak memanggil bantuan apapun. Jadi, semua ini adalah orangnya Valentino? Stefan melihat ke arah plat nomor mobil dan berangsur-angsur menjadi serius. Jumlah tidak penting, kelas mobil mewah juga tidak penting. Hal yang terpenting adalah identitasnya. Ada perbedaan besar di antara orang-orang. Contohnya Hanaga dari keluarga Yoanda, dia bisa berdiri sendirian menentang ratusan orang atau ribuan orang. Sedangkan orang-orang yang datang saat ini, Stefan tanpa sadar menyipitkan matanya. Pada saat ini, Valentino memegang sebatang rokok di satu tangan,
lengannya sedikit terentang seolah-olah ingin merangkul seluruh langit. Di belakangnya, mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya berbaris membentuk persegi dan maju perlahan seperti pasukan di medan perang. Setelah tiba 2 meter di belakang Valentino, satu persatu mobil mulai berhenti. 100 mobil mewah, dengan lebar 1 meter, panjang 1,5 meter, terparkir rapi di sana. Satu baris 10 mobil, totalnya ada 10 baris. Dipimpin mobil Mercedes-Benz G putih Valentino, semuanya terparkir rapi di belakang. 100 mobil mewah memblokir ruang terbuka yang luas di depan keluarga Arden. Di kedua sisi konvoi, 2 mobil perang super besar George Patton, seperti raksasa baja yang lebih mirip tank dan kendaraan lapis baja, mengawal di kedua sisi konvoi. Hal itu juga menambah martabat dan dominasi ke tim konvoi ini. Tekanan besar mengalir ke arah mereka, menyelimuti hati Stefan dan orang-orangnya. Pada saat ini, Valentino masih mempertahankan posturnya dengan lengan sedikit terentang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang tak ada ujungnya. Seolah-olah dia sedang berdiri di atas kepala semua makhluk, semua orang akan diinjak-injak di bawah kakinya. Di belakangnya, ada ratusan mobil mewah yang menunggu dengan tenang. Di depannya, orang-orang Stefan tampak cemas dan gelisah. Tidak perlu ragu-ragu, ini semua orang-orangku. Valentino bahkan tidak melihat Stefan dan yang lainnya, hanya berbicara dengan ringan. Wah! Dalam sekejap, semua orang di keluarga Arden gempar. Valentino yang mereka pandang rendah, Valentino yang disebut tidak dapat dipercaya. Valentino yang tiba di rumah keluarga Arden waktu itu, bahkan diremehkan oleh satpam dan bahkan harus mengandalkan Tuan Besar Winsley untuk memasuki rumah keluarga Arden. Waktu itu, Valentino hanyalah seekor semut. Bahkan para pelayan keluarga Arden dapat memarahinya sesuka hati. Namun, baru lewat beberapa hari, Valentino sudah memiliki kekuatan yang menantang surga seperti ini. Banyak orang ketakutan. Bang! Pintu mobil terbuka, Addison keluar dari mobil terlebih dahulu. Addison mengenakan jas, lengkap dengan dasi dan sepatu kulit yang hitam mengkilat. Segera setelah itu, satu demi satu pintu mobil terbuka. Banyak orang mulai keluar dari mobil. Sebagian besar dari mereka adalah orang parubaya bersetelan jas dan mengenakan sepatu kulit. Tentu saja, Rujin dan anak orang kaya di kota makmur juga datang. Hanya dalam 1 menit, 2 orang berdiri di samping setiap mobil. 100 mobil mewah berkumpul di satu tempat, jumlah orangnya bisa mencapai lebih dari 200 orang. Jumlah ini tidak banyak. Namun, masih dengan kata yang sama, identitas orang berbeda, status mereka secara alami juga berbeda. Pada saat ini, di antara 200 orang ini, yang berjas dan sepatu kulit adalah raksasa dunia bisnis. Orang-orang yang berseragam khusus adalah staf departemen. Siapa yang berani meremehkan kekuatan seperti itu? Bahkan jika keluarga Limindo, keluarga Duni dan keluarga Arine sudah merosot, mereka juga masih memiliki beberapa kekuatan inti departemen. Hari ini, semuanya berguna. Pak, itu bos grup Duan dari kota makmur, George Kingston. Orang itu adalah Ricky Arine, peringkat kedua di daftar orang kaya di kota makmur yang terakhir. Dan yang berseragam di sana adalah Kepala Kementerian Kehutanan langsung di bawah pemerintah pusat. Louis benar-benar terkejut. Hanya ada sangat sedikit orang terkenal di kawasan bisnis di kota makmur. Namun, pada saat ini, sebagian besar dari mereka datang. Adapun para staf berseragam itu, keluarga Limindo, keluarga Duni dan keluarga Arine menggunakan kekuatan seluruh keluarga mereka, bahkan menggunakan martabat tuan besar keluarga masing-masing untuk langsung memerintahkan orang-orang ini untuk datang. Misalnya Tuan Besar Arine, meskipun dia sudah pensiun selama bertahun-tahun, tetap ada banyak orang yang dia promosikan waktu itu. Sekarang dia meminta bantuan kepada mereka, para mantan bawahan itu mana berani tidak menghormatinya? Oleh karena itu, bahkan Stefan juga tidak terpikir dengan 200 orang di depannya ini. Lapangan itu sangat sunyi. Stefan, yang penuh percaya diri dan menempatkan dirinya di posisi yang tinggi dari orang-orang lain sebelumnya, akhirnya menyadari keseriusan masalah saat ini.
Stefan mengerutkan kening sambil menatap Valentino, yang beberapa meter jauhnya darinya dan mencoba membaca pikiran Valentino dari perubahan samar pada ekspresi Valentino. Namun, ekspresi Valentino acuh tak acuh, dia tersenyum main-main dengan mata sedalam 1000 kaki. Mustahil bagi orang-orang untuk menebak pikirannya. Orang-orang di kedua sisi saling berhadapan dengan tenang, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk berbicara. Suasana tampak tenang, tapi sebenarnya sangat menegangkan. Pada saat ini, Amelia, yang dihalangi di rumah dan tidak bisa keluar, mencoba segala cara untuk naik dari tangga ke atap. Melihat keluar, Amelia tiba-tiba melebarkan matanya dan tidak bisa berkata-kata. Rumah keluarga Arden sangat besar, setidaknya 100 meter dari tempat dia berdiri hingga ke gerbang rumah keluarga Arden. Meskipun dari jarak ini tidak dapat mendengar suara apapun, itu tetap tidak memengaruhi garis pandangnya. Amelia langsung melihat Valentino yang sedang menghadap rumah keluarga Arden. Karena Valentino sangat berbeda dari orang lain sama sekali tidak bisa mengabaikannya. Amelia bertanya pada dirinya sendiri, dia juga telah melihat banyak anak muda bertalenta, tapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menandingi Valentino. Valentino mengenakan sepatu bot hitam, mantel hitam tipis, berpakaian hitam dari atas ke bawah. Pakaian polos dan sederhana itu kelihatan sangat berbeda pada dirinya. Apalagi sosoknya yang sangat tinggi seperti gunung. Pada saat ini, Valentino melepas topengnya, menunjukkan wajah aslinya yang sangat tampan. Serius, seperti tuan muda dengan aura yang elegan, Valentino terlihat lebih cemerlang dibanding orang-orang lain. Ditambah 100 mobil mewah yang terparkir rapi di belakangnya dan 200 orang-orang penting yang berdiri tegak. Hal itu bahkan membuat aura Valentino menjadi semakin kuat. Seolah-olah kaisar tiba, membuat orang ketakutan. Amelia tidak bisa menahan diri dan menutupi mulutnya, banyak emosi rumit di matanya yang indah. Perasaan yang rumit dan campur aduk, akhirnya berubah menjadi satu ide. Pria luar biasa seperti itu jarang ditemui di dunia. Bagaimana aku, Amelia, bisa menyerah begitu saja? Amelia bertanya pada dirinya sendiri dan menjadi semakin yakin. Saat ini, di depan gerbang rumah keluarga Arden. Suasana hening telah berlangsung selama hampir 3 menit. Tetap saja, tidak ada yang berbicara. Valentino tampaknya tidak terburu-buru, hanya menunggu dengan tenang. Ketika rokok di tangannya habis, Valentino melemparkan puntung rokok itu. Puntung rokok langsung jatuh di ruang terbuka di antara mereka. Bab 133 2 September RT bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Valentino bergerak perlahan, tidak terburu-buru. Benar. Saat ini, satu-satunya cara agar Stefan bisa bertanding seimbang dengan Valentino adalah dengan menggunakan departemen berkuasa untuk menekan distrik komersial Reverso. Namun sekarang, Valentino yang mengambil inisiatif menutup bisnis membuat orang-orang yang diutus Stefan seperti lalat tanpa kepala. Mereka datang dengan tangan kosong. Dalam hal ini, Valentino tentu bisa bicara tatap muka dengan Stefan tanpa rasa khawatir sedikit pun. Oleh karena itu, sekarang Valentino tidak terburu-buru. Pada akhirnya, Stefan yang harus menggertakkan giginya dan mengambil inisiatif untuk mengajak Valentino berbincang. Valentino, apa yang akan kamu lakukan? Stefan langsung memanggil dengan nama Valentino. Suasana hati Stefan sudah kacau balau. Apa yang akan kulakukan tergantung pada tindakan keluarga Arden. Jawab Valentino dengan santai. Apa yang kamu harapkan dari keluarga Arden? Tanya Stefan sambil menggertakkan giginya. Pertama, batalkan semua dukungan untuk Timothy. Kedua, berhenti menekan asosiasi Valentino Empire. Ketiga, jangan ikut campur urusanku dengan keluarga Wijaya. Valentino mengungkapkan 3 tuntutannya dengan singkat. Tidak ada yang perlu diungkit selain ketiga hal ini. Valentino tidak pernah berpikir untuk memaksa keluarga Arden membantunya. Meski dengan bantuan keluarga Arden, dia pasti bisa naik ke puncak dan membuatnya lebih percaya diri, sepertinya hal ini mustahil. Dengan Stefan yang begitu sombong, sampai mati pun dia tidak akan membantu Valentino.
Bagaimana kalau aku tidak setuju? Tanya Stefan dengan dingin. Melihat sikap Valentino yang semakin arogan, Stefan semakin kesal. Kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kamu melakukannya. Valentino tiba-tiba menoleh dan menatap Stefan seperti sambaran petir. Kali inilah pertama kalinya Valentino mengucapkan kata-kata yang begitu kuat dan mendominasi sejak dia datang ke tempat ini. Semua aura di sekujur tubuhnya sontak meledak. Lancang sekali! Teriak Stefan dengan marah. Di kota makmur, keluarga Arden punya 16 cabang bisnis, 8 di dalam jalan lingkar dan 8 lain di luar jalan lingkar. Aku punya kendali penuh atas beberapa cabang. Aku ingin lihat dengan ratusan bawahan di belakangku, berapa lama keluarga Arden bisa bertahan? Geram Valentino. Stefan terdiam sesaat. 16 cabang, apa yang dikatakan Valentino ini benar. Namun, 6 dari mereka dijalankan secara diam-diam oleh Stefan. Tidak disangka Valentino bisa mengetahuinya. Industri-industri ini tersebar di berbagai bidang, membawa aliran kekayaan yang stabil bagi keluarga Arden. Tanpa bisnis ini, keluarga Arden hanya memiliki julukan sebagai 3 keluarga besar tanpa memiliki harta apapun di tangan. Para karyawan keluarga Arden akan kehilangan pekerjaan dan bahkan mungkin kehidupan superiornya saat ini tidak bisa dipertahankan. Aku, Valentino, bukan siapa-siapa. Kastaku rendah, aku tidak takut kehilangan apa-apa. Kalau menang, aku akan jadi terkenal di kota makmur. Kalau kalah, aku hanya akan tetap menjadi diriku yang seperti ini. Coba lihat saja apakah aku berani bertarung habis-habisan atau tidak dengan keluarga Arden. Valentino menatap Stefan dengan mata memicing tajam, seperti binatang buas yang haus darah. Kata-kata penuh ancaman itu terdengar seperti amarah di telinga Stefan. Sejak kapan ada orang yang berani melawan Stefan secara terang-terangan seperti ini? Valentino adalah yang pertama. Selain itu, juga akan menjadi yang terakhir. Kalau kamu berani melakukannya lagi, sekarang juga aku akan menghukummu dan mengeksekusimu di tempat. Amarah Stefan juga tersulut, dia mengibaskan tangannya. Krak-krak! Biur! Ratusan penjaga di belakang Stefan sontak melangkah maju dan mengangkat pistol mereka secara bersamaan. Dari ratusan penjaga, setidaknya setengah dari mereka membawa pistol dan menodongkannya ke arah Valentino. Sebagai salah satu 3 keluarga besar, keluarga Arden di kota makmur tentu saja berhak memiliki pistol. Stefan tidak percaya Valentino akan tetap kebal sekuat apapun dirinya. Asal Valentino tidak bodoh, pastinya dia tahu apa yang harus dilakukan. Valentino ingin mengancam dan menundukkan keluarga Arden. Valentino, dia masih terlalu payah. Saat semuanya mengangkat senjata mereka, suasana yang sudah tegang jadi semakin mencekam. Dari kejauhan, Amelia melihat pemandangan ini. Sontak matanya melebar, dia ingin sekali bergegas berlari keluar. Namun, para penjaga mematuhi perintah Stefan dan tidak membiarkan Amelia keluar sama sekali. Kalian sudah gila? Akan terjadi penembakan di sana. Lepaskan aku. Mereka akan membunuh Valentino. Amelia terus berteriak dengan panik, mencoba meronta dan menerobos para penjaga. Amelia tahu betul karakter Stefan. Kalau tersulut amarah, Stefan benar-benar akan menembak Valentino. Kalau itu terjadi, Stefan akan kembali menggunakan kekuatannya untuk menuntut Valentino dan Valentino akan mati sia-sia. Selain itu, yang terpenting adalah Amelia tidak ingin melihat Valentino atau Stefan terluka. Nona, justru karena itu Anda tidak boleh ke sana, terlalu berbahaya. Para penjaga terus terdorong, tapi mereka masih mencoba yang terbaik untuk menghentikan Amelia. Aku tidak mau banyak bicara denganmu. Lepaskan aku. Minggir! Saat ini, Amelia tidak lagi tenang dan terkekang. Dia seperti orang gila yang terus memukuli para penjaga. Baiklah, kalian tidak membiarkanku pergi, kan? Aku akan melompat dari sini. Amelia mengertakkan gigi dan langsung bergegas menuju tangga. Para penjaga sangat terkejut.
Mereka tidak bisa menanggung akibatnya kalau Amelia sampai melompat. Kalau mereka tidak mematuhi perintah Stefan dan membiarkan Amelia kabur, paling-paling mereka hanya akan dihukum. Namun, kalau sesuatu terjadi pada Amelia, mereka tidak mampu menanggung akibatnya. "Nona, tolong jangan lakukan hal ini." Para penjaga langsung datang menghampiri untuk menghentikannya. Amelia pun memanfaatkan kesempatan ini. Dia langsung menyelinap para penjaga segesit anak kucing dan buru-buru berlari menuju gerbang. Sebenarnya dengan kekuatan fisik para penjaga, tentu sangat mudah bagi mereka untuk mengejar Amelia. Namun, saat ini mereka agak ragu-ragu. Dengan sikap Amelia, mereka tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Akan tetapi, karena mereka juga tidak bisa menghiraukannya, akhirnya mereka juga mengikutinya. Stefan memerintahkan orang-orangnya untuk mengangkat senjata mereka. Addison dan yang lainnya mengerang dalam hati. Setelah itu, Addison maju lebih dulu, diikuti oleh Almau dan yang lainnya. Drap! 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 Tap! 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 Semua orang bergegas serempak ke depan, langkah kaki itu menggelegar dan mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, Valentino seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. "Kalau kepala keluarga Arden mau menembak, bunuh aku saja dulu." Addison tersenyum dingin sambil menatap ke arah Stefan tanpa gugup sedikit pun. "Siapa kamu?" Stefan mendengus dingin, sama sekali tidak peduli dengan Addison. "Hitung kami juga. Kalau mau menyentuh Tuan Lanau, Tuan harus melangkahiku lebih dulu." Almau dan dua orang lain juga melangkah maju. Kalian!" Stefan jadi sedikit ragu-ragu. "Kalau mau menyentuh Tuan Lanau, langkahi dulu aku." Salah satu anggota keluarga termakmur di kota makmur melangkah maju. "Aku juga." Kepala Kementerian Kehutanan juga melangkah maju. Yang lain tidak bicara, tapi semua tatapan mereka bermakna. Stefan benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di belakang Valentino akan begitu setia padanya. Mereka bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka. Untuk apa? Bab 1333, Binasakan Keluarga Arden. Stefan bertanya pada dirinya sendiri, bahkan meski dia punya dukungan dari orang-orangnya, apa mereka bersedia menggunakan tubuh mereka untuk menghadang peluru baginya? Sedangkan orang-orang yang dipilih Valentino dengan cermat, benar-benar berdiri di depan tanpa ragu-ragu. Dalam keadaan seperti ini, apa Stefan berani menembak? Dia tidak berani. Kalau hanya Valentino seorang, Stefan pasti akan langsung membunuhnya tanpa ragu. Namun, siapa orang-orang yang berdiri di depan Valentino saat ini? Ada tokoh raksasa di bidang komersial, ada yang kekayaannya begitu besar menyaingi kekayaan negara, ada yang dari departemen khusus. Semua adalah pengusaha dan bos besar. Wajar kalau mereka dijuluki pilar kota makmur. Orang-orang inilah yang telah menghasilkan GDP tak terhitung jumlahnya dan menopang langit kota makmur. Kalau Stefan nekat menembak dan membunuh orang-orang ini, apa akibatnya? Sepertinya dalam sekejap perekonomian kota makmur akan kembali ke 30-50 tahun lalu. Situasi akan kacau dan sulit dikendalikan. Kalau itu terjadi, jangankan keluarga Arden, bahkan meski dewa yang datang, mereka juga tidak bisa menekan kerusuhan ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dan sepertinya semua anggota keluarga Arden dari yang paling tua sampai yang paling muda harus bunuh diri sebagai permintaan maaf. Bahkan keluarga Yoanda kota makmur saja tidak akan berani melakukan hal seperti itu, apalagi Stefan. "Ayo, tembalah!" Valentino tersenyum santai, lalu langsung maju ke hadapan orang banyak dan tersenyum dingin pada Stefan. Stefan mengertakkan giginya dan terdiam. Sekali lagi, Stefan benar-benar kalah telak dari Valentino. Sekali lagi, Valentino membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Meski tidak ingin mengakui, Stefan harus menghadapi kenyataan. Apa faktanya? Kenyataannya adalah, begitu Stefan memerintahkan bawahannya untuk menembak, situasi akan kacau balau. Saat itu terjadi,
Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Orang-orang di belakang Valentino ini semuanya adalah tokoh terkemuka. Kalau dilihat dari segi kekuatan, mereka tidak sebanding dengan keluarga Arden. Tapi kalau mereka menyatukan kekuatan, jelas keluarga Arden juga harus menghindar. Kalau orang-orang ini celaka di kediaman keluarga Arden, seperti tertembak mati oleh pistol para penjaga keluarga Arden, sepertinya situasi di kota makmur akan jadi kacau balau. Begitu banyak bos besar di sini, kalau masing-masing mengadakan konferensi pers, pasti akan membuat tekanan publik pada keluarga Arden. Dalam hal ini, keluarga Arden akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Mereka pasti akan binasa. Jadi, apa Stefan berani bergerak? Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia sungguh tidak berani. Selama lebih dari 40 tahun dia bisa bersikap sombong, tampaknya hari ini dia harus melepaskan kesombongan dan keangkuhannya itu. Kamu tidak berani menyentuhku. Valentino menyipitkan matanya sambil tersenyum dingin. Coba tebak, apa aku berani menyentuh keluarga Arden? Stefan tercengang mendengarnya dan bertanya dengan marah. Memang kamu berani? Coba lihat aku berani atau tidak? Teriak Valentino. Christoph dan yang lain langsung bergerak begitu mendengar perkataan ini. Bam! 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 Beberapa orang turun lagi dari mobil. Kali ini, di setiap mobil turun 2 orang lagi. Orang-orang yang turun kali ini tidak punya kedudukan. Mereka bukan bos juga bukan staf, hanya preman dan pengawal. Ada lebih dari 200 orang yang turun, masing-masing memegang pipa baja yang mengkilat. Mereka berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ada banyak pemuda yang juga masih tidak berpengalaman. Saat ini, mereka tidak gugup, tapi juga semangat dan menantikan. Bagi para pemuda yang impulsif, sembrono dan tidak memikirkan akibat dari setiap perbuatan mereka ini, menaklukkan keluarga Arden jelas merupakan peristiwa besar yang bisa dibanggakan seumur hidup. Keluarga Arden sudah menduduki takhta di kota makmur selama bertahun-tahun. Kalau mereka bisa menurunkannya dari posisi sekarang, prestasi itu jelas sangat hebat, bukan? Karena itu saat ini, 200 orang lebih itu jadi semakin bersemangat dan menanti. Valentino hanya perlu memerintah dan mereka akan langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Valentino, sepertinya kamu sudah gila. Kalau kamu berani menyentuh keluarga Arden, kamu akan mati sia-sia. Louis berteriak marah dan menatap Valentino dengan mata terbelalak. Kalau begitu kalian tembak saja. Valentino maju selangkah dan bersikeras di hadapan Stefan. Tatapan yang mengancam itu membuat banyak orang merasa gemetar. Saat ini, Valentino bersikap sangat arogan. Dia mempertahankan sikap tegasnya di depan keluarga Arden. Kamu tidak berani menyentuhku, tapi aku berani menyentuhmu. Kalau kamu tidak suka, tembak saja. Apa Stefan berani bergerak? Saat ini Stefan masih sangat ragu-ragu. Mengapa? Meski status keluarga Arden memang tidak rendah dan lebih tinggi dari orang-orang yang ada di belakang Valentino. Namun, dalam situasi hidup dan mati, bagaimana Stefan harus bertanggung jawab kalau penguasa sampai campur tangan? Stefan tidak tahu, yang dia tahu adalah yang jelas para penguasa itu tidak akan berbuat sesuatu yang menguntungkan keluarga Arden. Bahkan, mereka lebih berpihak pada Valentino. Karena kalau keluarga Arden musnah, hal itu tidak akan berdampak banyak pada kota makmur. Namun, tanpa ratusan tokoh terkemuka di belakang Valentino, kota makmur akan benar-benar lumpuh dalam sekejap. Jadi, para penguasa tentu bisa menilai mana yang lebih penting. Kuberi waktu 10 detik untuk berpikir. Tidak ada kompromi sedikit pun dalam 3 permintaanku sebelumnya. Kalau dalam 10 detik kamu tidak memberiku jawaban, akan kubinasakan keluarga Arden hari ini juga. Valentino maju selangkah sambil menatap Stefan. Valentino tidak terlihat takut sedikit pun. Dia terlihat sangat santai dan gagah perkasa. Binasakan keluarga Arden. Binasakan keluarga Arden. Perkataan terakhir Valentino bergema di telinga Stefan.
Stefan tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang berani mengatakan kata-kata tidak masuk akal seperti itu padanya. Namun, seseorang seperti Valentino mengatakannya padanya barusan dan dia tidak bisa membalas sama sekali. 10, 9, 8. Valentino mulai menghitung mundur. Tubuh Stefan sampai gemetaran, ingin sekali rasanya dia menghancurkan Valentino berkeping-keping. Setelah kejadian hari ini, dirinya sebagai kepala keluarga Arden bukan hanya ditindas Valentino, tapi juga membuat malu harga diri keluarga Arden. 3, 2, 1. Stefan, kutanya sekali lagi. Apa kamu akan memenuhi ketiga persyaratanku? Valentino kembali melangkah maju. Saat ini, dia hanya berjarak kurang dari 5 langkah dari Stefan. Selain itu, Valentino juga memanggil Stefan dengan namanya. Kamu! Kamu! Stefan menunjuk Valentino dengan tangan gemetar. Hajar dia! Valentino tiba-tiba mengeluarkan perintah. Kamu berani! Luis meraung keras. Kristo dan Almo memimpin pasukan dan bergegas maju. Lebih dari 200 pemuda tangguh di belakang mereka yang dilengkapi dengan tongkat baja, bersama-sama meraungkan kata bunuh. 100 penjaga di belakang Stefan spontan mundur selangkah. Mereka menodongkan pistol, tapi tidak berani melepas tembakan. Karena begitu mereka melepas tembakan, masalah akan jadi besar. Namun, mana mungkin mereka membiarkan Stefan dihajar? Valentino memicingkan matanya dan selalu memperhatikan gerak-gerik Stefan. Kalau Stefan benar-benar ingin melepas tembakan tanpa memedulikan apapun, dia harus langsung menarik pasukan dan mendiskusikan langkah selanjutnya dengan matang. Hanya karena kekuatan keluarga Arden ditakdirkan untuk tidak bisa dikalahkan oleh Valentino. Oleh karena itu, Valentino harus melawannya dengan menggabungkan kekuatan, memaksa Stefan mau tidak mau menyerah untuk berhenti mendukung Timothy. Saat ini, Stefan juga bingung. Dia terus menaik turunkan senjata, tidak tahu harus menembak atau tidak. Dia benar-benar bimbang. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Pertempuran akan segera terjadi. Bab 1334, menunggu waktu balas dendam. Suasana terasa tegang. Pertempuran bisa terjadi kapan saja. Tidak ada yang tahu siapa yang akan lebih cepat. Apakah tongkat besi kristal yang akan menghantam kepala Luis lebih dulu atau tembakan dari para pengawal keluarga Arden? Valentino juga tidak berani menebak. Dia hanya memperhatikan semua gerak-gerik Stefan dengan berdebar. Apa yang akan Stefan lakukan? Tindakan Stefan sangat menentukan situasi. Berhenti! Semuanya berhenti! Tepat pada saat ini, terdengarlah seruan dari kejauhan. Suara itu langsung tertangkap oleh telinga semua orang dan terasa seperti suara dari langit. Entah kenapa, banyak orang menghela napas lega begitu mendengar suara ini. Kalian pikir apa yang sedang kalian lakukan? Kalian mau terang-terangan melakukan tindak kriminal di tempat seperti ini, ya? Amelia berlari menghampiri. Dia mendorong Luis ke samping, lalu berseru kepada Valentino. Rakyat mau tidak mau pasti berbalik memberontak kalau ditekan dengan kekerasan. Valentino balas mencibir. Aku ingin menggunakan cara damai, tapi keluarga Arden yang mencari ribut. Maksud Valentino adalah justru Stefan yang memaksaku bertindak seperti ini. Stefan sendiri tidak bisa mengelak. Tentu saja Stefan paling tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan Valentino. Valentino, kamu sudah berjanji padaku. Kamu janji kamu tidak akan melakukan apapun terhadap keluarga Arden. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Kupikir kamu adalah tipe orang yang selalu menepati janjinya. Kamu sudah terlalu mengecewakanku. Kata Amelia sambil menunjuk Valentino dengan ekspresi kecewa. Di mata Amelia, sikap Valentino ini sedikit kejam. Bagaimanapun juga, Amelia pernah rela memberikan segalanya yang dia miliki untuk Valentino. Kenyataannya, Valentino sama sekali bukan orang yang dingin dan kejam. Oleh sebab itu, perasaan Valentino menjadi campur aduk saat menghadapi Amelia.
Amelia mengeluh. Kenapa kamu membuatku kecewa? Kamu jelas-jelas sudah berjanji padaku. Semua orang dari kedua belah pihak sontak terdiam secara bersamaan dan tidak ada yang bersuara. Almo dan yang lainnya bahkan merasa lebih kaget lagi. Siapa yang tidak tahu bahwa Amelia adalah wanita paling sombong di kota makmur? Sejak belia, dia sudah dikenal sebagai anak jenius. Kepribadian Amelia yang sangat dingin dan sombong itu bahkan membuat orang biasa tidak sanggup menatapnya. Bahkan sampai ada desas-desus yang mengatakan bahwa Amelia penyuka sesama jenis. Namun, sikapnya terhadap Valentino hari ini membuat semua orang jadi mengerti bahwa Amelia bukanlah penyuka sesama jenis. Selama ini, Amelia bersikap seperti itu karena belum bertemu pria yang bisa membuat hatinya tertarik. Akan tetapi, jelas sekali bahwa Valentino menarik hatinya. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, "Keluargamu duluan yang mengingkari janji dan berkhianat. Sudah sewajarnya aku balik melawan. Jangan bilang yang kamu maksud dengan aku menepati janjiku itu adalah dengan berdiam diri dan membiarkan keluargamu menindasku." Amelia sontak menutup mulutnya begitu mendengar pertanyaan Valentino itu. Bagaimanapun juga, Stefanlah yang menyebabkan masalah di distrik komersial Reverso selama 2 kali berturut-turut. Stefan juga mengungkapkan bahwa tindakannya hari ini adalah untuk mengatasi Valentino terlebih dahulu. Amelia hanya bisa berdiri termangu dan tidak mampu menyahut apa-apa. Suasana di tempat kejadian kembali menjadi hening. Addison menatap ponselnya, lalu segera menghampiri sisi Valentino dan berbisik. "Tuan Lano, departemen yang memihak pada keluarga Arden sudah bergerak dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kita harus segera pergi." Valentino mengangguk mengerti. Dia sudah memperkirakan bahwa departemen-departemen lokal itu akan bergerak. Bagaimanapun juga, keluarga Arden adalah predator kuat yang memegang kendali atas pihaknya. Mana mungkin Valentino bisa menghancurkan mereka hanya karena mereka bilang bisa? Kedatangan Valentino ke sini hari ini semata-mata untuk menakut-nakuti. Tujuan utamanya adalah untuk memperlihatkan kekuatan yang pihak Valentino miliki sekarang kepada keluarga Arden. Ada kalanya kita harus memperlihatkan sebagian dari kekuatan yang kita miliki. Dengan begitu, pihak lawan akan berpikir ulang saat ingin menargetkan kita. Sekarang, Valentino sudah mencapai tujuannya. Namun, tidak mungkin bagi Valentino untuk benar-benar membantai keluarga Arden. Setidaknya, kemampuan Valentino saat ini tidak memungkinkan hal itu terjadi. "Sekalipun gara-gara aku, tolong jangan bertarung lagi ya. Aku yang akan berbicara dengan ayahku. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu? Kalau kamu memang mempercayaiku, serahkan masalah ini padaku, ya?" Detik berikutnya, tersirat nada memohon dan penuh harap dalam kata-kata Amelia. Tidak ada satupun yang percaya bahwa seseorang yang begitu sombong seperti Amelia malah memohon kepada Valentino. Stefan sontak memarahi putrinya dengan ekspresi muram. "Mundur, Amelia! Ayah, bisakah ayah mendengar nasihatku untuk 1 kali saja? Kalau tidak, aku akan mati di depan ayah sekarang." Amelia tiba-tiba menoleh, lalu mengambil pistol dari tangan pengawal dan mengarahkan moncong pistol itu ke dadanya sendiri. Stefan sontak membelalak dan langsung menutup mulutnya dengan patuh. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. "Ya, Valentino, percayalah padaku sekali lagi, ya. Aku pasti akan memberimu hasil yang memuaskan," kata Amelia sambil menatap Valentino lagi. Dari kata-kata Amelia, sudah pasti kunjungan Valentino ke keluarga Arden hari ini adalah sebuah kemenangan bagi pihak Valentino. Bagaimana tidak? Putri kesayangan dari keluarga Arden secara pribadi memohon kepada Valentino untuk berhenti dan menarik mundur pasukannya. Kejadian seperti ini sudah pasti bisa menjadi bukti kemenangan pihak Valentino. Walaupun tidak ada efek apapun yang berarti. Akan tetapi, setidaknya hal semacam ini diketahui oleh pihak luar. "Baiklah, aku janji," jawab Valentino sambil mengangguk. Karena jika departemen yang memihak pada keluarga Arden itu tiba, masalah ini juga tidak akan berakhir dengan indah. "Tapi, aku hanya memberi 1 hari untukmu memikirkannya,
Stefan. Kalau kamu tetap tidak memberiku jawaban sebelum pukul 12 malam, besok aku akan kembali lagi ke sini di jam-jam seperti ini. Dan ingat, pada kali kedua aku datang, aku akan menghabisi satu persatu bisnis keluarga Arden. Aku akan bertarung dengan keluarga Arden sampai titik darah penghabisan. Setelah Valentino berkata seperti itu, dia pun berbalik badan dan berjalan pergi. Stefan ingin mengatakan sesuatu, tapi sorot mata Amelia yang penuh ancaman membuatnya kembali terdiam. Stefan pun hanya bisa menghela napas dalam hati. Hai MPH, kali ini kami hanya tidak siap. Coba saja kalau kamu berani datang lagi. Gumam Louis yang masih merasa agak kesal dengan diam-diam. Mendengar itu, langkah kaki Valentino mendadak berhenti. Louis sebenarnya hanya asal bicara, tapi dia tidak menyangka bahwa Valentino malah berhenti berjalan. Jantungnya sontak berdebar dengan kencang. Valentino membalikkan tubuhnya dengan perlahan, kesan mengejek tersorot dari sudut mulutnya. Kemudian, dia mengetuk jarinya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku hampir saja lupa kalau kamu tidak bersuara. Kamu barusan memakiku, kan? Louis berdiri termangu dengan mata yang agak membelalak. Louis bukan hanya sekadar memaki. Saat Valentino barusan tiba di sini, Louis benar-benar bersikap kurang ajar terhadap Valentino. Maksudnya adalah kejadian memalukan di mana Louis menunjuk Valentino. Pada saat itu, Valentino tidak ambil pusing dengan Louis karena masih punya urusan lain. Sekarang, tiba saat bagi Valentino untuk membalas dendam setelah menunggu waktunya datang, kan? Louis, cepat minta maaf! Kau tegur Amelia dengan marah. Louis merasa tidak rela, tapi dia tidak berani membantah. Dia terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata dengan nada enggan. Maaf.